Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Batu Alam dengan CEO Ibu Sandra Dwanita Widodo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Bayu Aji Saputra dengan NIM C0121-025. Yang kedua, ada Agiardo Yanuarisa dengan NIM C0121-032. Yang ketiga, ada Rindu Warisari Wibowo dengan NIM C0121-033. Yang keempat, ada Ardian Dio Fauzi dengan NIM C0121-035. Dan yang kelima, ada Alfian Jaya Saputra dengan NIM C0121-036. Pengertian dan pentingnya etika bisnis di dalam sebuah perusahaan. Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antara setiap elemen perusahaan harus selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas dalam suatu perusahaan. Peran etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk atau menjaga setiap perilaku maupun hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain dapat sehat atau berjalan baik. B. Nilai, asas, dan norma. Ketiga jenis ketentuan ini memiliki perbedaan gradasi. Nilai adalah ketentuan yang paling abstrak, sementara norma sebaliknya adalah ketentuan yang paling konkret. Di antara keduanya bersemayam asas-asas. Nilai dapat diibaratkan seperti gumpalan-gumpalan awan yang berarah ke sana kemari. Bentuk awan bisa berubah-ubah dalam waktu relatif singkat. Bentuk asas jelas lebih konkret daripada nilai, tetapi belum sekonkret seperti norma. Manusia tentu lebih mudah mengidentifikasi norma daripada asas dan nilai. Asas-asas hukum tidak cukup mudah untuk diidentifikasi. Terkadang ada asas hukum yang secara eksplisit dirumuskan dalam norma hukum, tetapi lebih sering asas hukum itu tersembunyi dalam kandungan sejumlah pasal terkait. Dengan demikian, norma adalah sesuatu yang relatif siap untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Norma tidak dibuat untuk dipakai sendiri oleh seorang individu. Norma hukum adalah salah satu contoh dari norma heteronom yang sengaja dibuat agar bisa dipakai sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma heteronom seperti norma hukum biasanya dikesankan tidak terlalu mementingkan internalisasi nilai-nilai. Artinya, subjek hukum yang menjadi sasaran norma itu cukup menjalankan apa yang diminta oleh norma hukum tanpa perlu dipersoalkan apakah ia sungguh-sungguh menyadari asas-asas dan nilai-nilai yang menaungi tindakannya. C. Pembentukan autonomic legislation. Jika struktur masyarakat dibedah, maka kelompok masyarakat yang berperan paling dinamis adalah kelas menengah. Mereka adalah kaum profesional seperti dokter, insinyur, advokat, dan bisa juga pelaku bisnis yang diberi hak yang tidak dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Mereka sering diundang untuk didengar pendapatnya dan dimintai konsultasinya jika ada permasalahan timbul di masyarakat. Mereka pun diizinkan mengatur dirinya sendiri dalam bentuk kode-kode etik. Sehingga terlihat bahwa kelompok-kelompok kelas menengah ini memiliki otonomi untuk membuat aturan-aturan internal. Aturan-aturan otonomi inilah yang dikenal dengan sebutan autonomic legislation. Autonomic legislation tentu harus disusun sendiri oleh organisasi profesi itu, bukan dengan cara meminta dibuatkan oleh negara. Hanya organisasi yang solid yang dapat melahirkan aturan internal itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis sebagai autonomic legislation.
Pelaku bisnis atau pebisnis adalah juga pelaku usaha, terlepas apakah mereka layak dimasukkan ke dalam kelompok penyandang profesi atau tidak. Pada era dewasa ini, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kemanusiaan, baik kepada manusia individu maupun masyarakat luas, sudah sedemikian kompleks. Hal ini berarti pelaku usaha pada masa sekarang juga dituntut memiliki landasan moralitas tertentu di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan-ketentuan yang memasukkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, misalnya, adalah contoh konkret dari kecenderungan. Demikian dengan pengertian di atas, maka etika bisnis pada dasarnya juga perlu ada. Etika bisnis ini memuat landasan-landasan moralitas bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Etika bisnis, jika mampu dirumuskan dengan baik, dapat pula berfungsi sebagai autonomic legislation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.